di Alhamdulillah. Saudi. Mm. Nah, alhamdulillah pendidikannya sepertinya bagus gitu Ustaz. Nah, Ada tauhid, ada tiap hari hafalan Quran gitu. Hanya yang jadi apa namanya? Men, pertanyaan bagi anak itu, anak jauh dari orang tua sehingga terluput dari berbakti kepada orang tua. Jadi gimana Ustaz ini menyimbangkan antara pendidikan anak yang kita rasa bagus di sini dengan iya. berbakti dengan orang tua yang jauh. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini berkaitan tentang berbakti buat orang tua ya. Buat teman-teman yang merantau. Yang pertama, antum harus dapat keridhaan orang tua. Keberadaan antum di sana itu harus dengan izin orang tua. Dan mereka ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu pula murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Kalau orang tua antum menerima ridha antum berada di tempat sana, maka ahlan wa sahlan. Ini yang pertama. Berarti keberadaan antum udah boleh. Kenapa jemaah? Ini perlu ditekankan. Masih ingat cerita sahabat yang minta izin untuk jihad fisabilillah? Nggak boleh sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mau cari dunia nih anak. Mau cari surga. Minta izin sama Nabi SAW. Ditanya, engkau dikasih izin nggak sama ibu? Enggak katanya. Udah engkau pulang. Falzam rijla fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu. Berbakti sama ibumu di sana. Surga ada di sana gitu. Itu jihad, bukan mencari fulus. Maka tatkala antum dapat izin, berarti nggak apa-apa. Antum tetap di sana. Yang kedua, antum tetap harus pulang. Ketika punya rizki, bisa pulang jumpain orang tua, jumpain orang tua. Terkadang kita ini duniawi juga. Maksudnya mau pulang, ya Allah Ustaz, biayanya besar banget Ustaz. Ahsan buat ini, buat itu ya. Daripada buat pulang hanya ketemu sama orang tua, kayaknya nggak ada manfaatnya, subhanallah. Antum pulang dengan niatan berbakti, dengan niatan membahagiakan orang tua. Untuk melihat antum ada di depannya, itu pintu rizki. Antum jangan pikir pintu rizki itu ada di damam aja. Orang tua ini pintu rizki kita. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Wa yunsha'alahu fi athari. Ingin dipanjangkan umurnya. Ngapain? Kerja terus. Silaturahim. Dan rahim kita yang paling dekat, ibu kita, bapak kita. Kita keluar dari sana gitu. Maka kalau antum punya kesempatan untuk pulang dalam liburan, cuti, pulang. Anak-anak kan sudah sama antum lama. Nggak harus bawa anak-anak kadangkala pulang. Kadangkala kita berat juga jemaah. Aduh kesian anak-anak Ustaz kalau anak pulang sendirian. Ya Allah, antum pulang. Di sana ada kawan-kawan, insya Allah bisa titipin. Antum pulang jumpa sama orang tua. Ya sekedar mungkin ketemu orang cuma 2-3 hari. Antum mungkin Ustaz, biayanya 10 juta Ustaz pulang pergi. Masa cuma 3 hari? Nggak apa-apa. 1 hari pun untuk membahagiakan orang tua. Karena masih ingat ada seorang Ustaz, subhanallah ya. Dia tinggal di Jakarta. Ibunya di Bangil. Kadang-kala malam itu, malam hari uminya telepon. Ngomong sama anaknya. Nak, umi kok kangen ayah? Ya apa Mi, sehat semua ini itu, subhanallah. Ya sudah, cuma cerita kayak gitu. Subuh nih anak sudah ketuk pintu rumah ibunya. Dia sudah ketuk. Artinya dia berusaha, walaupun sebentar ketemu ibu. Mungkin sejam, 2 jam setelah itu pamit lagi. Yang penting ngobatin kangen. Ada kerinduan orang tua sama anak gitu loh. Kadang-kadang sebagian anak ini yang merantau cuma kirim fulus. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Antum bisa kirim fulus. Itu termasuk kebaktian kepada orang tua. Tapi juga antum perlu untuk sekedar jumpa dia. Ini sebuah kebaktian anak kepada orang tuanya yang kadang-kala kita lupa dengan kesibukan kita cari dunia ini. Mungkin seperti itu sambil terus didoakan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jadi, berikutnya saya bacakan pertanyaan dari chatbox dari Pak Radian Adinugraha di Damam. Barakallahu fiikum Ustaz dan panitia. Mohon nasihatnya buat mereka yang bekerja jauh meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu. Sementara ada hak-hak istri dan anak yang tidak bisa dipenuhi karena jarak yang memisahkan. Nah, subhanallah jemaah. Iya. Kalau Anda tanya sama teman-teman yang di Madinah dulu ya, yang bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada kawan waktu itu 27 tahun ya. Ketika Anda tanya, dia nggak bawa istri, nggak bawa anaknya. Anda tanya, gimana antum bang? Kok betah di sini? Selalu jawaban mereka bukan betah Ustaz, butuh. Nggak betah kita di sini. Kita ingin pulang Ustaz. Tapi ya apa Ustaz ya? Subhanallah. Baik, apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang jauh dari istri dan anak-anak? Inilah pentingnya memilih istri yang soleha. Sehingga tatkala antum harus keluar kota bekerja, antum sudah mempersiapkan buat anak-anak antum itu ibu yang merupakan madrasah. Tidak ada antum pun. Sang ibu ini udah sekolahan buat anak. Bagaimana kisah Abul Aswad Ad-Du'ali yang pernah mengatakan kepada anak-anaknya. Dia ngomong sama anak-anak. Ahsantu ilaikum kibaran wa sigharan wa qabla an tulad. Wahai anak-anakku, bapak nih udah berbuat baik sama kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan ketika kalian belum lahir. Belum lahir. Anaknya bingung ya, bapak gimana? Kita belum lahir. Kalau kita kecil, kita dewasa, kita merasakan kebaikan bapak. Tapi kita belum lahir, bapak udah berbuat baik sama kita. Nah, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela. Jadi kalau antum kerja keluar kota, tapi antum sudah persiapkan istri yang soleha, sehingga sendirian pun itu istri akan mendidik anak dengan baik. Kalau memang antum harus keluar kota. Tapi sebagian kita, istrinya belum soleha. Dia keluar kota. Akhirnya anaknya habis. Karena sang ibu nggak dikontrol sama suami. Kadangkala ada perempuan yang sholatnya harus diingatkan. Sekarang nggak ada suaminya. Cari fulus. Siapa yang mengingatkan istri antum untuk sholat ketika antum tidak ada? Siapa kira-kira yang ngajak anak antum sholat? Kalau ibunya saja telat-telat sholat. Maka ini bermasalah. Antum harus pulang kalau kayak gitu. Jangan akhirnya ketika antum mencari dunia, hilang akhirat antum di rumah. Yakni anak-anak nggak sholat, nggak benar semua. Istri juga na'udzubillah kadang-kadang nggak benar. Maka yang nasihat ana, kalau memang antum sudah pilih ibu yang soleh, insya Allah aman. Terus gimana Ustaz kalau ibunya belum soleh? Ya antum yang harus soleh. Ingat cerita di surat Al-Kahfi ini hari Jumat sekarang ya. Disunahkan baca surat Al-Kahfi tentang dua anak yatim. Orang tuanya sudah mati. Bapaknya udah mati. Bagaimana hartanya anak yatim ini dijaga sama Allah. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dua orang soleh nih. Untuk menyelamatkan hartanya itu anak yatim. Karena mau roboh bangunannya dibetulin sama Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Apa cerita Khadir setelah kejadian itu, setelah selesai urusan dengan Nabi Musa, dia cerita bahwasanya wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya dua orang anak yatim ini orang soleh. Udah mati di kuburan, Allah jagain anak. Kalau antum orang soleh, antum mau berada di Dammam, antum berada di mana, insya Allah Allah jagain anak antum. Ini untuk teman-teman yang di luar negeri. Tapi jangan sampai akhirnya antum di luar negeri, kadangkala ya ada teman-teman yang na'udzubillah yang masih melakukan kemaksiatan di sana. Gimana dengan anak dan istri antum akhirnya? Maka buat teman-teman yang ke luar negeri atau yang meninggalkan keluarganya, tolong diperhatikan hal ini. Kemudian sekarang alhamdulillah ada sarana yang dengannya kita bisa tetap mendidik istri dan anak kita. Jarak jauh. Sekarang nih kajian ini pun, antum di Dammam, ana di Jember sih. Berarti kan masih bisa dilakukan. Sehingga tatkala antum, kita lihat sekarang anak-anak
yang lagi sekolah di rumah ya, itu tahfidz Quran sama gurunya. Gurunya di mana? Di pondok gurunya. Anak punya anak itu subhanallah. Sore ya tasmi sama gurunya, dia setoran sama gurunya. Sekolah itu bisa gitu. Jadi antum tetap bisa mendidik mereka. Walaupun ada perbedaan waktu kayak sekarang, tetap antum bisa. Yuk nak, tasmi sama abah. Surat, umpamanya surat Al-Fajr. Sudah tasmi. Subhanallah jemaah. Semua dimudahkan sekarang. Jadi insya Allah ini sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan buat teman-teman yang merantau ini agar keberadaan antum di luar negeri tetap dirasa hadir oleh anak-anaknya. Karena ada yang orang tuanya satu rumah, bapaknya di rumah. Tapi anak-anak gak merasakan kehadiran bapaknya. Ada bapaknya bersama mereka. Di mana? Di kamar. Ngapain? Lagi main handphone. Makanya sampai istri pernah tanya, ya Ustaz, kita punya suami ini al-hadirul ghaib, kata dia. Hadir tapi ghaib, Ustaz. Ya sama aja. Lebih baik antum yang di sana, yang di luar negeri, tapi antum peduli sama keluarga dan anak-anak antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari, ya, saya ambil dari yang bertanya langsung. Silakan dari Fitria, tampaknya dari Jubail, Saudi. Silakan dibuka mic-nya, Fitria. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Alhamdulillah Pak Ustadz, Ana yang waktu itu telepon sekarang, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, penyelenggara di Damam, bisa senang sekali saya di Saudi Arabia bisa live langsung sama Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ana di rumah sakit Pak Ustadz yang waktu itu mengenai corona, alhamdulillah sekarang bisa berkomunikasi kembali bersama Pak Ustadz gitu. Tafadhali. Alhamdulillah sekarang saya di sini dari tahun 2013 Pak Ustadz, alhamdulillah saya WNI, waktu itu saya masih food server, jadi kerja saya di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang saya sudah supervisor Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mewakili Indonesia, alhamdulillah saya udah diberikan kepercayaan sama perusahaan karena kantor saya di perusahaannya di Riyadh, juga ada di Damam. Saya ditugaskan di Jubil. Masih mengenai corona Pak Ustadz, Nah. tapi ini masalah vaksin Ya. begitu. Karena saya supervisor untuk food server rumah sakit, kan staf karyawan saya itu dari beberapa negara seperti India, Filipina dan yang lainnya gitu kan. Terus saya dikasih edukasi sama pihak di sini harus vaksin gitu kan. Iya. Saya juga hari ini sudah kan di sini harus melalui aplikasi kan gitu, sudah daftar tapi kan menunggu panggilan. Saya menunggu banget, pingin sekali divaksin gitu. Tapi gimana ya tanggapan untuk staf situ, kadang masih ada takut katanya nanti saya meninggal, kata mungkin karena melihat dari internet atau seperti apa. Iya. Kata saya itu kan kata saya kan masalah meninggal kan itu dari Allah gitu kan, tapi saya ingin sekali gitu staf saya itu apalagi food server kan di rumah sakit untuk vaksin Semuanya pada corona, vaksin gimana gitu. saya sekarang, ya gitu. Nah sekarang tuh jadi pada takut, tapi kan gimana ya, saya ini harus memberikan kewajiban saya kepada staf saya bahwa itu diharuskan divaksin karena di sini harus pakai aplikasi. Saya takut meninggal, takut begini, takut begitu, jadi gimana ya solusinya. Begitu aja Pak Siap kalau Ustadz, gitu, Masya Allah. jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah. Teman-teman di Damam siapa aja yang udah vaksin? Nah, banyak sekali Pak Ustadz. Enggak, Kalau yang di kan sini ada- yang ikut di mana? Yang ikut di Zoom yang ini? saya di Jubil, Yang ikut di yang Zoom. Jubil, ya di perusahaan saya termasuk manajer saya sudah alhamdulillah. Cuman karena menunggu panggilan kan di sini kan jadi ada 3 kategori kan di sini. Yang pertama itu kategorinya yang tua, yang kedua ada dari yang berpenyakit spesial seperti diabetik gitu kan diutamakan. Nah kategori ketiga saya termasuk kategori ketiga yang sehat gitu. Siap, Jadi siap. menunggu kalau gitu. panggilan ya. Nah, Masya Allah. Jadi Barakallahu fiikum. pertanyaannya ya gitu, bagaimana caranya supaya yang lainnya gitu paham. Tapi alhamdulillah gitu. Mungkin masih takut gitu Pak Ustadz. Siap. Nah, Jazakallah khair.
Wa iyyaki barakallahu fiik. Nah, jemaah, bicara vaksin ini kan memang dunia ini sedang berkabung. Sedang bingung menghadapi COVID-19. Kalau kita ingat di awal-awal COVID itu, bagaimana pemerintah kita menanganinya. Bahkan pada waktu itu ada sedikit miskomunikasi dengan Arab Saudi karena jemaah Indonesia dipulangkan ya. Ada yang sudah pesawatnya turun sampai Jeddah, kemudian dipulangkan lagi karena ditutup bandaranya, udah nggak ada umroh lagi. Subhanallah, benar-benar hal yang tidak diprediksi oleh manusia. Di awal-awal juga kita tahu kayaknya COVID-19 ini tidak menyerang orang Melayu gitu dia. Kemudian dulu ada namanya apa lagi? Empon-empon, macam-macam orang membuat segala sesuatu. Pokoknya semua obat-obatan, semua herbal yang ada kategorinya anti COVID, menyembuhkan dari COVID, itu laris semuanya. Tapi ternyata enggak juga. Ya, orang mungkin hanya menjaga imunitas. Akhirnya orang berpikir untuk membuat vaksin. Sebagaimana vaksin-vaksin sebelumnya sudah dibuat oleh manusia. Dan alhamdulillah ternyata bermanfaat vaksin-vaksin itu. Dulu ada vaksin polio ya. Kemudian ada vaksin mungkin, apa yang terkenal dulu penyakit-penyakit itu? Cacar. Ya, anak-anak itu divaksin cacar, vaksin polio. Kita waktu SD itu Masya Allah, anak ingat di kelas itu pada kabur ke sana kemari. Karena kita didatengin sama tukang suntik gitu loh. Nggak mau kita disuntik gitu. Ya kita nggak paham vaksin apa. Cuma ada yang takut sama jarum aja anak-anak pada waktu itu. Terus sekarang kemudian muncul Corona, COVID-19 ini. Kemudian dibuat vaksin. Memang vaksinnya ini belum selesai uji klinis secara total. Karena kalau membaca dari ucapan para ahli, sebenarnya vaksin itu dibuat waktunya cukup lama gitu loh. Nggak bisa buru-buru. Tapi karena mendesak, akhirnya jadilah vaksin yang sekarang ada dan sudah mulai dipakai. Alhamdulillah, kalau kita bicara efektivitasnya, apa istilahnya itu? Efikasinya apa? Iya, efikasi ya. Jadi efikasinya yang di Indonesia mungkin cuma 67% ya, ada di daerah lain yang sampai 80%. Karena memang masih percobaan juga sebenarnya gitu. Sehingga kalau bicara apakah kita divaksin, ya bismillah ketika pemerintah kita memang memerintahkan untuk vaksin tersebut. Dan alhamdulillah lebih banyak yang sembuh daripada yang sakit. Kalau bicara 67% umpamanya, berarti lebih banyak yang sembuh daripada yang 33 yang mungkin nggak sembuh, mungkin mati juga gitu loh. Tapi masih ada harapan gitu loh. Masih ada harapan. Dan ini salah satu bentuk berobat kita sebenarnya. Jadi insya Allah buat teman-teman, bismillah lah. Ketika memang ada yang gagal, kita tahu tidak vaksin pun kita mati, vaksin pun kita mati. Jadi vaksin ini salah satu upaya ikhtiar kita sebenarnya. Dulu Anda ingat urusan masker ya, yang ada perempuan di Surabaya yang di pasar, yang dia marah-marah disuruh pakai masker. Saya ini tidak pakai masker, mati pakai masker, sesek juga. Jadi dia itu merasa ya apa sudah. Tapi insya Allah vaksin ini termasuk salah satu upaya. Kalau memang dikatakan efikasinya sudah bagus, tadi 67%, ya belum 100%, belum 80%, belum 90%. Karena ada vaksin, Anda baru saja baca vaksin itu yang di tempat lain 80%, di Afrika 60% cuma. Supaya kita tahu, Allah yang menciptakan ini COVID. Kita seharusnya kembali kepada Allah SWT, bukan hanya sibuk pakai vaksin. Silahkan untuk pakai vaksin. Tapi tetap kita berdoa tiap hari, meminta kepada Allah. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi ketika mau vaksin juga baca, nggak apa-apa baca doa itu dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Semoga antum dan yang lainnya
dikasih kesembuhan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Nah, saya kembali ke chat box. Ada pertanyaan dari Ibu Metia Habibun di Damam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong beri nasihat bagi saya yang khawatir kalau sewaktu-waktu harus meninggalkan Saudi. Mengingat keimanan saya yang sering turun naik. Apalagi mungkin di Indonesia lebih banyak cobaan. Bolehkah saya berharap tinggal selamanya di Saudi atau meninggal dunia dalam ketaatan di Saudi? Jazakumullah khair. Masya Allah. Tunggu, itu ibu yang bertanya, Bang? Nggak punya keluarga Setahu Ana punya keluarga di sini. di Indonesia? Bersama keluarga. Nggak, di sini. Oh, dia di sini bersama keluarganya. Nah, barakallahu fiik jemaah. Ya, Ana dulu hidup di Madinah selama 15 tahun. Bersama keluarga, ya hampir 10 tahun lah. Ana juga mikir dah, gimana ya kalau hidup di Indonesia nantinya. Ana sampaikan kepada istri Ana, mungkin di Saudi tenang-tenang aja. Betul, kita tenang-tenang aja karena kerjanya cuma ke kampus. Nanti akhir bulan dapat fulus, makan, hidup, ngajarin anak-anak, berangkat sekolah. Jadi benar-benar kehidupan yang Masya Allah lah. Tapi Ana sampaikan kepada istri Ana. Waktu itu banyak tawaran buat kerja di Saudi. Jadi pembawa acara di radio, macam-macam lah. Kerjaan yang fulusnya Masya Allah sebenarnya. Ana sampaikan kepada istri Ana. Di sini bukan tempat berjuang. Bukan tempat berjuang. Kalau Ana memang belajar ilmu untuk diajarkan di Indonesia. Ya bismillah kita hadapi. Kemudian kalau bicara fitnah yang terjadi. Pahala itu Allah berikan sesuai dengan kadar ujian yang kita terima. Nggak sama lah. Orang yang hidup di negeri, yang siangnya panjang, puasanya dia 16 jam umpamanya. Dengan orang yang puasanya 13 jam, pahalanya nggak sama. Orang hidup di daerah yang tidak ada fitnah. Bukan berarti kita cari fitnah, enggak. Kita nggak boleh, kita berusaha untuk menjauhi dari fitnah. Agar kita menyelamatkan diri kita. Kalau kiranya yang ibu sampaikan tadi, yang bertanya tadi, anak kayaknya lebih aman di sini. Untuk keimanan anak, untuk ketakwaan anak-anak anak. Apakah boleh anak tinggal di sini terus berharap kepada Allah? Boleh-boleh aja. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bicara anak-anak kita umpamanya tadi anak-anak yang mungkin sekolah agama, yang belajar ilmu agama di sana, belajar tauhid, hafal Al-Quranul Karim. Kalau kemudian tetap di Saudi,